Saya akan ditemani oleh teman saya dalam juga anak kami. Pada pagi ini ingin bercerita tentang wayang saja, yaitu cerita tentang Pandawa yang punya negara bernama Amarta. Pandawa punya wayang namanya Amarta. Saya lihat ada bule di sini, kalau nggak ngerti tolong diterjemahkan sama sebelahnya. Jarang dikasih tahu kepada kita bahwa Pandawa itu merampok sebuah tanah yang bernama Amarta. Jadi Amarta itu bukanlah milik Pandawa. Entah siapa yang menyembunyikan ini dari pendidikan-pendidikan di SD, SMP, sampai SMA. Apakah Dignas, apakah siapa saya nggak tahu. Ternyata politik kebudayaan juga bermain secara dahsyat. Sebagaimana setelah zaman Pak Harto, seingat kita ada namanya Pak Suwandi kalau nggak salah, yang membuat ejaan Indonesia yang disempurnakan. Saya baru sadar belakangan ini kenapa kok ada ejaan Indonesia yang disempurnakan, karena supaya terpisah dari masa lalu, terpisah dari masa orde lama. Ternyata proses-proses kebudayaan seperti ini, ada Bang Ota juga, selamat pagi, Yudi Latif, Negara Paripurna. Sekarang saya mengajak teman-teman LSM di rumah juga untuk juga mulai berpikir bahwa kadang-kadang strategi kebudayaan mungkin memerankan, bisa menjalankan perannya yang lebih penting. Bumi gonjang kanjeng langit klap-klap, katon lir kincangin, reseng mawe kandrong. Negara Amarta bukanlah negara yang dimiliki oleh Pandawa, elit Pandawa, Arjuna, Puntadewa, Bima, dan kembar Nakula Sadewa. Ketahuilah bahwa sebetulnya yang punya hak ulayat terhadap Amarta adalah penduduk adat yang sudah ada lama bermukim di situ, tetapi ini jarang diungkapkan di dalam buku-buku wayang, apalagi terbitan government. Siapakah yang menghuni hutan belantara Amarta waktu itu? Waktu itu yang menghuni adalah jin yang bernama Yudhistira, jin yang bernama Dandung Wacono, jin yang bernama Parto, jin yang bernama Nakula Sadewa. Kandane kang sekar gadung, yang kembang menur manis malam. Pada suatu saat datanglah orang-orang Pandawa yang namanya adalah Puntadewa, Bima, Arjuna, Inteng, dan Tangsen. Dia diusir dari sebuah tanah yang bernama Astina. Lewat perjanjian judi, Pandawa kalah. Mereka hidupnya luntang-lantung. Mungkin seperti BKS juga. Enggak, nanti marah lagi, ada teman-temanku juga banyak di BKS. Satu-satunya, saya banyak nggak sependapat dengan BKS, Mas Ota, kecuali satu, bahwa perempuan itu indah. Itu yang saya sependapat, tapi marah saya ngomong gini. Pak Nasir juga marah. Maksudmu apa? Kamu nyindir apa loh? Apa salahnya gitu loh? Saya nggak setuju pembubaran KPK. Pokoknya saya nggak setuju sama PKS. Lalu terus yang setuju, saya yang setuju satu hal, bahwa perempuan itu indah. Ada yang ketawa tapi banyak yang marah. Tapi memang indah ya perempuan. Mereka diusir Pandawa ini dari Astina, lalu tibalah di sebuah hutan yang bernama Hutan Amarta. Di situ sudah ada penghuninya, namanya Yudhistira, namanya Dandun Wacono, namanya Suparto, namanya Arjuna, namanya Nakula dan Sadewa.
Kandhane kang sekar kadung yang kembang menur. Mereka merombak hutan di Amarta. Kangis walom minor kang oyot-oyotan. Pandawa mempunyai aji namanya aji pamelengan, namanya juga lemo atau minyak jayeng katon, sehingga dia bisa melihat yang tak terlihat di kasat mata. Minor kang oyot-oyotan hatiku sumorang ngambararum. Pandawa merebut satu kastil di situ, Pandawa merebut satu perkebunan di situ, dijadikan kelapa sawit, dijadikan juga apa mana ya, tambak di situ. Belum ada bumi resources ketika itu. Kangis malom. Akhirnya peperangan pun terjadi, dan karena Pandawa dilindungi oleh Dewata, oleh establishment ketika itu, akhirnya jin-jin yang menjadi pemilik hak ulayat di situ menyerah. Yudhistira menyatu dengan Puntadewa, maka masyarakat Pewayangan kemudian memanggil Puntadewa alias Yudhistira. Padahal Yudhistira itu adalah orang tradisional yang tinggal lama di wilayah hutan itu. Dan Dunwacono yang tinggi besar menyatu dengan Raden Bima, maka Bima yang tinggi besar itu yang dikagumi oleh bapaknya Bu Adi, sama jenenge bapak Ibu Adi sama Saro Edi. Tokoh yang dikagumi Saro Edi Wibowo ini juga disusupi oleh Dunwacono, dan Parto menyusup. Arjuna ini istrinya banyak meskipun bukan anggota PKS, jadi jangan terlalu menyalahkan orang PKS, please, gitu, karena Arjuna juga gitu. Si Parto masuk ke Arjuna, maka Arjuna juga dipanggil Parto. Jin, Nakula dan Sadewa yang tinggal di permukiman yang tinggal di sebelah dalam hutan, namanya hutan, kalau makin ke dalam namanya hutan Tunglewang-lewung, menyatu ke dalam kembar Pingten dan Tangsen. Maka sejak itu Pingten dan Tangsen kerap dipanggil Nakula Sadewa. Long laging driwang umang kum kamjuan harimang lireno angkok kane. Pada suatu ketika Pandawa sudah semakin makmur di Amerta, tanah ulayat yang dihuni sebelumnya oleh para penghuni sudah gak ada. Pada saat itulah saya datang ke Fakultas Hukum, beberapa perguruan tinggi termasuk UGM. Satu hal yang saya tahu adalah cara untuk mengetahui bahwa itu dosen hukum adat atau enggak kelihatan, termasuk di UGM, yaitu orangnya kumuh. Tidak seperti ahli hukum tata negara. Lalu saya sebulan lalu baru dari UGM, kantornya jelek banget, dan dia satu-satunya dosen hukum adat di UGM. Saya nggak tahu di UI masih ada dosen yang hidup nggak dari hukum adat. Pada saat itulah seseorang bernyanyi. Pada saat itulah Yudi Latif bernyanyi untuk istrinya. Pada saat itulah Yudi Latif sadar bahwa hidup tidak cuma masalah diskurs, masalah wacana, masalah intelektual, hidup juga masalah kesenian. Orang Indonesia tidak terkesan kepada pemikiran. Orang Indonesia selalu lebih ingat kepada rasa yang pernah dijalankan oleh orang itu. Yudi Latif ketika itu sudah capek membuat buku. Pak Tamrin juga udah capek dan kadang-kadang sudah nggak percaya kepada ilmu pengetahuan. Membelah istrinya malam-malam. Kekasihku,
Jangan bersedih, tidurlah dan bermimpi ke negeri kehamparan, kehampaan, ke negeri kehamparan, kehampaan kasih, kehampaan, kehampaan, kehangatan tawa cinta. Saat itu istri Pak Ota juga tiap hari berantem karena harus bercerita apa ke anak-anak cucu kita. Kalau kita ceritakan kejujuran, mereka akan bersedih, anak-anak akan malas pergi ke sekolah. Kalau kita cerita tentang apa yang ada di balik reshuffle, apa yang ada di balik Bakri dan lain sebagainya, anak-anak akan lebih sedih. Kalau kita cerita 2014 siapa yang maju, apakah Bu Sri Mulyani dengan Arifin Panigoro di belakangnya, kita nggak tahu. Kalau kita mau bercerita apakah Pak JK akan maju lagi, apakah Pak JK nggak kapok keluar duit lagi. Kalau kita bicara tentang Nasdem, kita tahu bahwa Nasdem duitnya nggak terlalu banyak. Jadi siapa tinggal Pak Ical satu-satunya? Atau kita mau revolusi? Jangan bercerita seperti itu. Lebih baik bohong ke anak-anak. Katakan saja negeri ini aman. Setiap elitnya saling bercanda dengan penuh kehangatan. Lebih baik kita bohong daripada anak-anak menangis dan bersedih. Kekasihku, jangan bersedih. Tidurlah dan bermimpi ke negeri kehamparan, kehampaan kasih, ke negeri kehamparan, kehampaan kasih. Kita beli rambutnya, kita lus-lus. Perempuan tuh kalau alisnya di gini-gini ini tuh sambil nyanyiin biasanya gampang tidur. Lahan perlahan, perlahan-lahan menghampar hampa kasih. Usai impianmu rangkai cerita ke anak-anak telah kau jumpai tawa canda antar pemimpin saling berpelukan. Kamu bohong gak apa-apa. Dan biarkanlah anak-anakmu kan percaya bualanmu, percaya cerita tentang tawa canda. Dan biarkanlah anak-anakmu kan percaya bualanmu, jangan kau bersedih. Pada saat itulah salah satu penduduk di Pandawa yang sudah tidak amanah lagi bernama Semar bernyanyi tentang hilangnya tanah-tanah ulayat, tentang hilangnya hak orang-orang yang harus menghuni itu. Pada saat itu Semar, yaitu aku, ngobrol sama teman-teman hukum. Katanya bahkan di Amerika hak adat itu diperjuangkan, hak adat itu dikemukakan di dalam proses awal pengadilan yang namanya jurisprudensi. Aku nggak ngerti soal hukum, aku goblok. Kenapa di Indonesia enggak? Lalu apa gunanya ada Bang Ota di sini? Kenapa Bang Ota? Untuk apa Bang Ota hidup? Satu hal Mas Ota, saya tadi nanya ke Mbak Gita di akhir acara ini. Oke, ada berapa desa yang sudah diklaim jadi hutan sehingga penghuninya jadi kriminal sekarang? Ada 32.000 desa.
Oke, kalian LSM terus Huma, yakin nggak bisa menang? Tidak. Terus kenapa kalian berjuang? Kalau sudah tahu akan kalah? Jawabannya Bang Heda, karena kami yakin kami benar. Di dalam wayang ini terjadi pada saat Baratayuda ketika Adipati Karno mau berperang melawan Arjuna. Dia tahu pada suatu ketika, dia tahu bahwa kan dia akan kalah, tetapi Adipati Karno tetap berjuang. Diceritakan oleh dalang senior yang sangat bagus, Adipati Karno berjuang melawan keretanya Arjuna. Dia tahu bahwa dia akan kalah, maka ketika senjata pamungkas Arjuna melesat ke lehernya, diceritakan saking tajamnya pusaka Pasupati, lehernya tidak menggelundung, hanya membekas seperti kalung di leher, kalung darah. Lehernya, kepalanya tetap ada di situ, dan dilukiskan Adipati Karno meninggal dengan tersenyum melihat bidadari yang menabur bunga-bunga melati. Selamat untuk Huma atas perjuangannya. Wong takon sing turan koro, orang-orang bertanya sampai kapan angkara murka ini berakhir. Antara riko aku iki, between you and me, sumebar ron-ronane koro. Spesial sabar sawetara wetu kala mangsane titik kala mungso. Semua chaos akan berakhir dengan suatu momentum titik kala mungso. Permintaanku cuma satu, sinuto korban jiwaku. Semakin hari semakin berkurang korban jiwa raga. Pamungkase kang terang koro, pengakhir angkara murka titik kolo mongso.